Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Repai, NIM 23104186. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM sebagai dosen, di mana tugas ini mengenai chat atau kita bertanya di Gemini atau di chat GPT. Saya di sini menggunakan Gemini. Saya chat di sini bertanya makna pada huruf Repai yang dikaitkan dengan analisis lingkungan bisnis. Ini makna pada huruf Repai yang dikaitkan dengan analisis lingkungan bisnis. Istilah Repai dalam konteks analisis lingkungan bisnis sebenarnya merupakan akronim atau kerangka yang sering digunakan untuk membedah dinamika pasar dan organisasi. Huruf-huruf ini mewakili dimensi penting yang harus diperhatikan oleh para pemimpin bisnis agar tetap relevan. Berikut adalah rincian makna dan setiap huruf dalam Repai. Yang ke satu yaitu huruf R, yang mana di sini tertulis relevance atau relevansi. Dimensi ini mengukur sejauh mana produk layanan atau model bisnis perusahaan masih menjawab kebutuhan pasar saat ini. Analisis, apakah solusi yang kita tawarkan masih menjadi jawaban atas masalah konsumen. Risiko, jika skor relevansi turun, bisnis berisiko ditinggalkan oleh pelanggan yang beralih ke alternatif yang lebih modern. Yang nomor 2 yaitu huruf A, ugly T atau dalam kurung kelincahan. Kemampuan organisasi untuk merespon perubahan eksternal dengan cepat dan efektif. Analisis, seberapa cepat perusahaan bisa mengubah arah strategi saat terjadi disrupsi atau perubahan regulasi. Komponen, meliputi struktur organisasi yang ramping dan budaya kerja yang adaptif. Nomor 3 yaitu huruf Y, yet atau hasil. Dalam kurung hasil garis miring produktivitas tutup kurung. Fokus pada efisiensi pengguna sumber daya untuk menghasilkan keuntungan atau nilai maksimal. Analisis, apakah input yang kita berikan dalam kurung modal, waktu, tenaga kerja tutup kurung menghasilkan output yang optimal. Kaitan, dalam analisis lingkungan ini sering dikaitkan dengan daya saing biaya dibandingkan kompetitor. Nomor 4 huruf P, versatility dalam kurung serbaguna
garis miring fleksibilitas atau tutup kurung, kemampuan perusahaan atau produk untuk berfungsi dalam berbagai kondisi atau pasar yang berbeda. Analisis, bisnis yang memiliki diversifikasi tinggi cenderung lebih tahan banting terhadap guncangan di satu sektor tertentu. Penerapan, pengembangan produk yang bisa dikembangkan ke berbagai lini industri (cross industri tutup kurung). Nomor 5, huruf A, accountability akuntabilitas tutup kurung, tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan stakeholder tutup kurung, termasuk etika bisnis dan transparansi. Analisis, bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan (ESG), environmental, social, and governance tutup kurung. Dampak, akuntabilitas yang buruk dapat merusak reputasi dan menurunkan nilai merek di mata publik. 6, huruf I, innovation inovasi, napas dari keberlanjutan bisnis di lingkungan yang kompetitif. Analisis, seberapa besar investasi perusahaan pada riset dan pengembangan (R&D). Tujuan, menciptakan keunggulan kompetitif yang unik sehingga sulit ditiru oleh pesaing. Dari kesimpulan strategi, menggunakan kerangka RFI membantu perusahaan melakukan audit internal sekaligus memetakan tantangan eksternal secara sederhana. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang tetap relevan, bergerak dengan agile, menghasilkan yield yang tinggi, memiliki strategi yang versatile, menjaga accountability, dan terus melakukan innovation. Di sini saya chat lagi di Gemini ini bertanya, di Gemini buatkan dalam bentuk teori makna pada huruf RFI yang dikaitkan dengan analisis lingkungan bisnis. Dijawab oleh Gemini di sini, dalam studi manajemen strategi, akronim RFI dapat dirumuskan sebagai sebuah teori ketahanan bisnis kontemporer (Business Relevance Theory). Teori ini memandang bahwa keberlangsungan sebuah organisasi di tengah ketidakpastian pasar bergantung pada keseimbangan antara efisiensi operasional (internal) dan adaptabilitas pasar (eksternal). Berikut adalah dekonstruksi teoritis dari setiap elemen RFI. Yang ke-1, teori relevansi, relevance theory. Dalam analisis lingkungan, relevansi adalah indikator keselarasan, agreement antara proposisi nilai perusahaan dengan kebutuhan real pasar. Inti teori, perusahaan harus terus melakukan pemetaan tren konsumen untuk memastikan produk tidak menjadi usang di sini obsolete
Analisis lingkungan fokus pada perubahan perilaku konsumen dan penggeseran demografis. Yang kedua, teori keincahan organisasi agility. Agility adalah kemampuan sistemik untuk mendeteksi perubahan lingkungan dan meresponnya melalui konfigurasi ulang sumber daya secara cepat. Inti teori, kecepatan pengambilan keputusan lebih krusial daripada perencanaan jangka panjang yang kaku. Analisis lingkungan fokus pada volatilitas pasar dan kecepatan disrupsi teknologi. Tiga, teori hasil efisiensi YET efficiency YET mengacu pada optimalisasi risiko antara input sumber daya dan output nilai probabilitas dan dampak Inti teori, keunggulan kompetitif dicapai melalui efisiensi proses yang menghasilkan margin lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Analisis lingkungan fokus pada analisis kekuatan pemasok dan biaya produksi global. Nomor 4, teori fleksibilitas strategis (versatility theory) Versatility atau diversifikasi kemampuan memungkinkan organisasi untuk bertahan dalam berbagai skenario ekonomi yang berbeda. Inti teori, portofolio bisnis atau keterampilan karyawan yang beragam berfungsi sebagai asumsi terhadap kegagalan di satu sektor. Analisis lingkungan fokus pada ancaman produk, substitusi atau peluang pasar baru. Yang kelima, teori akuntabilitas dan tata kelola (accountability theory). Dalam lingkungan bisnis modern, legalitas saja tidak cukup. Perusahaan membutuhkan legitimasi sosial melalui transparansi. Inti teori, hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholder) didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab etis. Analisis lingkungan fokus pada regulasi pemerintah, isu lingkungan (ESG) dan tekanan publik. 6. Teori inovasi berkelanjutan (continuous innovation). Inovasi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan proses sistematis untuk menciptakan nilai tambah yang unik. Inti teori, tanpa inovasi, perusahaan akan terjebak dalam perang harga (red ocean) yang mengurus profit. Analisis lingkungan fokus pada pemetaan kekuatan kompetitor dan perkembangan teknologi mutakhir. Di sini ada tabel sistematis analisis lingkungan RFI. Ditulis di sini huruf, ada dimensi analisis, fokus strategi, dan target akhir.
di mana huruf-huruf itu, huruf pertama yaitu huruf R, dimensi analisisnya pasar garis miring konsumen, fokus strateginya kesesuaian solusi, target akhirnya market fit. Huruf A, struktur internal, dimensi analisisnya struktur internal, fokus strateginya kecepatan respon, target akhirnya adaptability. Huruf Y, dimensi analisisnya keuangan, garis miring operasi, fokus strateginya margin dan output, target akhirnya profitability. Huruf P, portofolio, dimensi analisisnya portofolio, fokus strateginya diversifikasi fungsi, sedangkan target akhirnya stability. Huruf A, etika, garis miring regulasi, dimensi analisisnya fokus strateginya kepercayaan publik, target akhirnya legitimasi. Huruf I, dimensi analisisnya teknologi garis miring produk, sedangkan fokus strateginya diferensiasi, target akhirnya kompetitif aktif. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, dari kesimpulan teoritis analisis RFI menyimpulkan bahwa perusahaan yang tangguh tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga kehormatan, etis, accountability, dan kreativitas, innovation, agar tetap bermakna, relevans bagi dunia yang terus berubah. Saya lanjutkan mengechat atau meng-SMS bertanya kepada Gemini. Di sini saya tulis buat cerita saya mengenai, buatkan dalam bentuk teori makna pada huruf RFI yang dikaitkan dengan analisis lingkungan bisnis yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai pegawai negeri pada Polri di Satuan Bidokes Polda Kalbar, staf keuangan Bidokes Polda Kalbar. Di sini Gemini menjawab, dalam konteks pekerjaan di staf keuangan Bidokes Polda Kalbar, teori RFI dapat ditransformasikan menjadi sebuah kerangka kerja manajemen keuangan publik yang strategis. Sebagai pegawai negeri pada Polri, PNPP, di sini ditulis PNS Polri tapi disingkat PNPP atau pegawai negeri pada Polri. Analisis lingkungan bisnis di sini diartikan sebagai pengelolaan sumber daya negara untuk mendukung pelayanan kesehatan, kebersihan, dan masyarakat di Kalimantan Barat. Berikut adalah penerapan teori RFI dalam narasi profesional di Bidokes Polda Kalbar. Filosofi RFI dalam tata kelola keuangan Bidokes, yang pertama, yang ke satu itu huruf R, yaitu rigorous financial compliance, dalam kurung kepatuhan keuangan yang ketat, kurung. Artinya dari rigorous financial compliance yaitu kepatuhan keuangan yang ketat. Dalam analisis lingkungan pemerintahan, aspek regulasi adalah yang utama. Di staf keuangan ini berarti memastikan setiap rupiah DIPA atau dalam kurung daftar isian pelaksanaan anggaran kurung dikelola sesuai dengan aturan perundang-undangan. Aplikasi memastikan akurasi laporan keuangan agar tetap relevan dengan standar audit BPK guna mempertahankan opini WTP dalam kurung wajar tanpa pengecualian kurung. Nomor 2,
huruf A, adaptive budgeting. Artinya dalam kurung penganggaran adaptif, tutup kurung. Lingkungan kerja Bidokes sangat dinamis, terutama saat menghadapi situasi darurat kesehatan di wilayah Kalbar seperti penanganan wabah atau karhutla. Aplikasi kelincahan dalam melakukan revisi anggaran secara cepat dan tepat untuk mendukung operasional Dokes di lapangan tanpa melanggar prosedur administrasi. Di nomor 3, di huruf Y, yaitu yet of service, yang artinya dalam kurung hasil layanan kesehatan, tutup kurung. Dalam bisnis publik, keuntungan tidak diukur dengan uang, melainkan kualitas layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat. Aplikasi mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan atau obat-obatan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan dengan kesehatan personil Polda Kalbar. Nomor 4 yaitu huruf P, Versatility of Expertise, yang artinya multilenta staf kurung. Staf keuangan di lingkungan Polri dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Anda tidak hanya harus paham angka, tapi juga paham operasional kepolisian dan kebutuhan medis. Aplikasi kemampuan staf keuangan untuk berperan sebagai konsultan internal bagi unit-unit di bawah Bidokes dalam merencanakan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien. Di nomor 5 yaitu huruf A, accountability dan transparansi, dalam kurung yang artinya akuntabilitas publik, tutup kurung. Sebagian dari Polri, setiap tindakan keuangan memiliki konsekuensi moral dan hukum yang besar terhadap kepercayaan masyarakat. Aplikasi mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana hibah, BPJS atau anggaran negara, sehingga setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Di nomor 6, di huruf I, Integrated Digital Finance atau diartikan inovasi keuangan terpadu, tutup kurung. Analisis lingkungan bisnis saat ini didominasi oleh digitalisasi di Polda Kalbar. Inovasi adalah kunci untuk memotong birokrasi yang lambat. Ada aplikasi pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis AI atau sistem otomatis seperti Sakti spam. Di sini tulis Sakti spam untuk mempercepat proses pencairan dana operasional kesehatan sehingga pelayanan di rumah sakit, bayangkara atau poliklinik tidak terhambat. Jadi kesimpulan semuanya ini, kesimpulan dari strategi untuk Bidokes Polda Kalbar dari makna nama RAIPAI tadi, jika teori ini diterapkan, peran Anda di staf keuangan bukan sekedar pencatat angka, melainkan strategi enabler. Secara internal, Anda menjaga stabilitas organisasi melalui JET atau Regulus Conference. Secara eksternal, Anda menjaga citra Polri melalui accountability dan innovation. Dengan memegang prinsip RAIPAI, staf keuangan Bidokes Polda Kalbar mampu menjadi motor penggerak yang memastikan bahwa dukungan kesehatan bagi personel kepolisian di Kalimantan Barat selalu didukung oleh pendanaan yang sehat, transparan dan tepat sasaran. Nah, di sini terakhir inilah yang oleh
pendanaan, saya tekankan lagi di sini, oleh pendanaan yang sehat, transparan dan tepat sasaran. Nah, disinilah jawaban dari chat yang saya tanyakan di Gemini, yang ditugaskan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Tugas ini yang tadinya mengenai nama-nama makna huruf di RAIPAI dalam analisis bisnis, lingkungan bisnis. Di sini Gemini sudah cukup di sini. Mungkin inilah yang dapat saya kerjakan, saya presentasikan dari pertanyaan-pertanyaan saya di chat dengan Gemini. Kita tanyakan di sini apa-apa nama kita. Nama kita di sini dari makna huruf-hurufnya satu persatu, dari huruf R, huruf A, huruf P, huruf A, huruf I dalam analisis lingkungan bisnis. Mungkin cukup sekian. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan apa yang menjadi tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.